Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 481. Lebah kecil, tetapi Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Song, kami tidak menginginkan apapun. Saya harap Tuan Song dapat membawa kami untuk melihat urat mineral jenis baru ditemukan. Kata-kata Dev membuat wajah Tommy Song menjadi dingin. Dan ekspresi wajahnya sangat serius. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang tambang baru? Melihat wajah Tommy Song berubah, Donnie Wu bergegas maju dan berkata, Tuan Song, kami juga mendengarnya di hotel. Dan banyak orang membicarakan hal ini sekarang. Mendengar kata-kata Donnie Wu, Tommy Song sedikit tenang. Dan kemudian memarahi dengan marah. Sial. Informasinya bocor. Sial. Jangan khawatir. Kami tidak akan merampok ide tambang baru. Lagi pula, kami hanya 2 orang. Dan kami tidak dapat bertarung dengan kalian bertiga. Aku hanya penasaran untuk melihatnya. Dev menjelaskan kepada Tommy Song. Melihat Dev mengatakan, ini Tommy Song tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya katakan, kali ini untuk menjelajahi tambang baru. Tetapi ini sangat berbahaya. Mungkin hanya akan ada 1 keluarga yang tersisa di kota pegunungan di masa depan. Ayo, ikuti aku. Aku tidak punya energi untuk melindungimu. Jangan khawatir. Kami akan melindungi diri kami sendiri. Kamu hanya perlu membawa kami ke sana, kata Dev. Yah, kita akan berangkat besok. Tetapi kamu sombong tentang hidup dan matimu. Tetapi kamu menyelamatkan putriku. Aku akan mengadakan perjamuan malam ini untuk berterima kasih kepada kalian berdua. Aku akan tinggal di sini malam ini dan pergi lebih awal besok. Tommy Song mengikuti Dev dan berkata, Dev mengangguk. Tapi dia tidak menolak. Kebetulan, keluarga Song akrab dengan Heng Shan dan cocok bagi mereka untuk membawanya. Dev selalu memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa urat mineral yang baru ditemukan ini mungkin ada hubungannya dengan Ling Shi. Dev dan Donnie Wu sedang duduk di ruang tamu. Dan tidak ada yang menghibur mereka. Jelas, keluarga Song tidak berpikir bahwa Tomoko benar-benar diselamatkan oleh mereka berdua. Mungkin mereka kebetulan lewat dan mengambil kebocoran. Tomoko mengganti pakaiannya, lalu datang ke ruang tamu, duduk di sofa di sisi lain, dan menatap Dev dengan hati-hati. Apakah aku benar-benar menyelamatkanmu? Kamu tidak terlihat seperti seorang master. Bahkan Tomoko sendiri tidak percaya bahwa Dev memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dirinya dari para perampok yang kuat itu. Karena Tomoko tidak mempercayainya, Dev tidak punya alasan untuknya. Dia menundukkan kepalanya dan minum teh dalam diam. Di sisi lain, Donnie Wu menatap Tomoko dengan mata bersinar. Dan dari waktu ke waktu dia menemukan topik untuk dibicarakan dengan Tomoko. Seolah-olah dia sedang menjilati seekor anjing. Meskipun keluarga Wu memiliki kekuatan di ibu kota, Provinsi Jiangbei, tidak ada cara untuk membandingkan dengan keluarga Song. Untuk mengetahui 3 kata, bosku,
Mereka langsung menghancurkan sebagian besar keluarga. Nona Song, saya dengar Anda telah merilis lagu baru. Kapan akan dirilis? Nona Song, kapan Anda akan pergi ke ibu kota, Provinsi Jiangbei untuk mengadakan konser? Saya pasti akan pergi untuk mendukung dan membawa ratusan saudara untuk mendukung. Nona Song, apakah kamu sedang berlibur di rumah sekarang? Atau sedang mencari inspirasi? Donnie Wu bertanya tanpa henti. Tomoko memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya dan menjawab satu demi satu, berdengung. Tetapi pada saat ini, seekor lebah tiba-tiba terbang dari suatu tempat. Berdengung. Ah! Tomoko berteriak. Wajahnya berubah warna. Lebah. Lebah. Dapat dilihat bahwa Tomoko sangat ketakutan. Melihat ini, Donnie Wu tahu bahwa kesempatan itu akan datang dan segera menghadap Tomoko Dao. Nona Song, jangan takut. Aku akan melindungimu. Donnie Wu berkata, mengambil bantal di sofa dan mulai memukuli lebah. Tetapi, setelah waktu yang lama, dia tidak bisa memukul mereka sama sekali. Dan dia membuat kekacauan di ruang tamu. Tomoko sangat ketakutan, sehingga dia meringkuk di sudut sofa. Wajahnya semakin putih dan pucat. Dia sangat ketakutan. Dia disengat lebah ketika dia masih kecil. Jadi dia takut ketika dia melihat seekor lebah, Dev, yang telah minum teh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak sabar, tetapi dengan jentikan jarinya, lebah yang terbang langsung jatuh ke lantai. Bab 482. Semua penggemarmu, kamu lebah sialan, berani menakuti Nona Song. Lihat, apakah aku tidak menginjakmu? Donnie Wu sangat bersemangat saat ini. Dia langsung menginjak-injak lebah sampai mati dan melemparkannya ke tempat sampah. Jangan takut, Nona Song. Aku sudah membunuh lebah itu. Donnie Wu berkata dengan bangga. Tapi Tomoko mengabaikannya dan menatap Dev dengan kaget. Dia tidak buta. Dia melihat Dev menembak lebah itu dengan jentikan jarinya, bahkan tanpa melihatnya. Kemampuan semacam ini pasti seorang master. Sepertinya dia benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri. Tomoko merapikan pakaiannya, lalu duduk menghadap Dev. Apakah namamu Dev? Dev tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Kenapa kamu tidak berani menatapku? Apakah kamu takut padaku? Melihat Dev tidak melihat dirinya sendiri, Tomoko tersenyum main-main. Takut padamu? Kenapa aku harus takut padamu? Dev mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Tomoko. Aku hanya saja punya pacar. Begitu setia ya? Tidak banyak pria yang setia sepertimu. Tomoko tertawa. Pada saat ini, Tomoko tiba-tiba mengembangkan minat yang kuat pada Dev. Nona, Tuan Muda Wu, jamuan sudah siap. Kamu bisa pergi. Orang berikutnya datang dan berkata, Tomoko menepuk bahu. Dev, ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan malam. Dev mengikuti di belakang Tomoko. Dapur restoran. Keluarga Song memiliki bangunan khusus seperti restoran. Ada lebih dari 10 koki yang disewa sendirian dibandingkan dengan keluarga Song. Villa Bukit Indah Dev langsung menjadi tidak menguntungkan. Dunia orang kaya benar-benar tak terbayangkan bagi orang biasa. Pada saat ini, di restoran dan villa, meja bundar dengan diameter 6 meter penuh dengan anggur dan hidangan yang kaya. Ada semua jenis hidangan dan warna dan rasa lengkap. Makan malam yang begitu mewah. Saya
Khawatir hanya pemilik tambang yang bisa mengendalikannya. Tuan Muda Wu. Saudara Chen, Anda bisa duduk sesuka Anda. Tommy Song berkata dengan santai ketika dia melihat Donnie Wu dan Dev. Keduanya memilih tempat duduk mereka dan duduk. Tetapi Tomoko duduk tepat di sebelah Dev. Yang membuat Donnie iri. Melihat ini, Tommy Song sedikit mengernyit. Tetapi, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Liu Tua, apakah Tuan Guo masih di sini? Tommy Song bertanya kepada pengurus rumah tangga. Sepertinya dia masih menunggu. Seharusnya segera jawab kepala pelayan. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat seorang pelayan dari keluarga Song berjalan dengan seorang lelaki tua dengan setelan putih, berjalan seperti harimau dengan matanya yang penuh cahaya, kecuali mereka semua hitam. Tuan Guo, maaf sudah menunggu. Melihat ini, Tommy Song buru-buru bangkit untuk menemuinya. Tuan Song, Tuan Guo mengepalkan tinjunya dan berkata, duduk. Silakan duduk. Tommy Song secara pribadi mengundang Tuan Guo dan kelompok di belakangnya untuk duduk. Putri, ini Tuan Guo dari Xingyi Quan. Dan kamu belum menyapa Tuan Guo. Tommy Song berkata kepada Tomoko. Melihat ini, Tomoko buru-buru berdiri. Halo, Tuan Guo. Hahaha. Halo Nona Song. Nona Song benar-benar cantik. Jauh lebih cantik daripada di TV. Banyak muridku adalah penggemarmu. Aku akan meminta Nona Song untuk mengambil foto dan tanda tangan. Tuan Guo tertawa dan berkata, tidak masalah. Tomoko berkata sambil tersenyum. Presiden Song, siapa? Mereka berdua terlihat bersemangat. Tuan Guo menunjuk Donnie, Wu dan Dev. Oh, mereka dari Jiangbei. Mereka semua adalah pengusaha yang bermain judi batu. Mereka kebetulan menyelamatkan putriku hari ini. Jadi kami makan malam bersama. Tommy Song buru-buru menjelaskan, siapa yang berani menyentuh Nona Song? Apakah dia bosan hidup pada saat ini? Seorang pria berusia pertengahan 30-an di samping Tuan Guo tiba-tiba berdiri dan meraung. Tuan Song, ini adalah murid tertua saya Decker Fan. Sekarang dia memiliki lebih dari 70% warisan sejati saya. Dia adalah penggemar paling berat Miss Song. Diperkenalkan oleh Guru Guo. Bab 483. Perampok itu sudah mati, dan masih belum jelas siapa yang melakukannya. Tapi, kurasa pasti seseorang dari keluarga Feng dan Liu yang melakukannya, kata Tommy Song. Jangan khawatir, Tuan Song. Kali ini kami di sini untuk membantu. Keluarga Feng dan Liu akan jujur. Kalau tidak aku akan membiarkan mereka mencicipi tangan besiku dan membalaskan dendam Nona Song. Saat Decker Fan mengatakan itu, dia tidak lupa melambaikan tinjunya 2 kali. Dan matanya penuh dengan panas yang berapi-api ketika dia melihat Tomoko. Hahaha. Saya mengandalkan Tuan Guo dan semua orang. Tetapi saya mendengar bahwa keluarga Feng Liu juga mengundang banyak tuan dan tuan untuk datang. Jadi kita harus berhati-hati. Dan biarkan Tuan Guo mengatakan bahwa saya menggunakan hubungan itu untuk melakukan beberapa hal, sesuatu. Bawa ini ke sini. Tommy Song mengikuti Master Guo dan menggambar bentuk pistol. Sudut mulut Guru Guo terangkat. Tuan Song, di mata kami, pistol tidak sebagus belati. Kali ini adalah duel antara Tuan dan Tuan. Pistol tidak berguna sama sekali. Hanya mencari kenyamanan psikologis. Tuan Guo, apakah ada orang yang tidak takut
dengan pistol. Tommy Song tidak begitu percaya bahwa ada orang yang tidak takut dengan pistol. Jika Tuan Song tidak percaya, kamu bisa mencoba menembakku dengan pistol. Tuan Guo berkata dengan ekspresi tak terduga di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa menyerang Tuan Guo dengan pistol? Tommy Song menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tuan Song, coba saja. Tuanku tidak takut pada pistol apapun. Kecepatannya lebih cepat dari peluru. Dekker Van di samping juga berkata, Tuan Guo, kalau begitu, aku, Tommy Song juga sangat penasaran. Jadi dia ingin mencobanya. Jika kamu penasaran, aku bisa menunjukkannya di depan Presiden Song. Atau, aku tidak akan merasa nyaman dengan komisi sebesar itu. Tuan Guo bangkit dan berdiri di samping dan berkata, Tommy Song memerintahkan seseorang untuk membawa pistol, membuka brankas, dan mengarahkannya ke Master Guo. Tuan Guo, saya bisa menembak. Tembak. Pukul dada kananku. Tuan Guo menepuk dada kanannya. Tommy Song juga memiliki niat ini. Jika dia ditembak di dada kiri, jika ada kecelakaan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika dia memukul dada kiri, dia akan memukul jantung dan membunuhnya dengan satu tembakan. Tommy Song membidik dada kanan Master Guo dan menarik pelatuknya dengan paksa. Dor. Setelah tembakan, saya melihat sisi tubuh Guru Guo dan kemudian kembali ke posisi semula. Melihat tubuh, tidak ada bekas luka sama sekali dan tidak ada pukulan sama sekali. Guru hebat. Dekker Van berteriak lebih dulu dan semua orang bertepuk tangan. Bahkan, Donnie Wu tercengang. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa peluru yang ditembakkan setelah mengenai pilar batu halus di belakangnya, mengubah arahnya dan langsung menuju Dev dan Tomoko. Karena pelurunya terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Tetapi Dev melihatnya dan menangkapnya secara tiba-tiba. Dan peluru itu langsung tersangkut di tangan Dev. Tomoko, yang berada di samping, terkejut. Tetapi, ketika dia melihat peluru di tangan Dev, dia tertegun. Dia melihat Dev diam-diam memasukkan peluru ke dalam sakunya. Seperti sesuatu yang tidak pernah terjadi. Pada saat ini, semua orang bersorak untuk Tuan Guo, dan Tommy Song berkata, dengan penuh semangat, dengan Tuan Guo di sini, saya akan pergi ke sana. Besok, saya akan melihat siapa yang dapat menghentikan keluarga Song. Saya, hahaha, di awal perjamuan, Tommy Song terus memanggang Tuan Guo. Adapun Dev dan Donnie Wu, tidak ada yang memperhatikannya. Tomoko, yang terus berbicara dengan Dev dan menyajikan makanan untuk Dev. Seperti teman yang sangat akrab. Ayah, aku akan pergi bersamamu besok juga. Di tengah perjamuan, Tomoko tiba-tiba berkata kepada Tommy Song, "Hah, apa yang akan kamu lakukan? Ini bukan tempat untuk bermain. Ini mungkin pengalaman hidup dan mati. Tetaplah di rumah untukku." Tommy Song menegur Tomoko. Bab 484. Mengapa kamu tidak berfoto denganku? Aku pergi. Jangan khawatir. Ada Dev untuk melindungiku. Tomoko sekarang percaya pada kekuatan Dev. Tepat ketika Tommy Song hendak membuka mulutnya, dia melihat Guru Guo berkata, Tuan Song, apakah kedua anak muda ini ingin pergi bersama? Ya, Tommy Song mengangguk. Tuan Song, bukankah mereka ini meminta untuk mati?
Pergi ke sekelompok orang yang tidak penting. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak energi untuk melindungi mereka semua? Wajah Tuan Guo menjadi dingin. Tommy Song tiba-tiba berkata, dengan ekspresi malu Tuan Guo. Mereka berdua pergi ke sana secara sukarela. Seperti yang telah saya katakan, mereka tidak peduli tentang hidup dan mati. Jadi kita tidak perlu bertanya tentang keselamatan mereka. Itu, Tuan Guo berhenti bicara, tetapi Decker Van berdiri. Tuan Song, biarkan Nona Song ikut. Saya akan melindunginya secara pribadi. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Jika Anda membiarkan anak ini melindungi mereka, mereka bahkan tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Decker memandang Dev dengan jijik ketika dia baru saja makan. Melihat Tomoko berbicara dengan Dev dan memberinya sayuran. Decker Van sangat marah. Karena ini masalahnya, maka ada pekerjaan untuk para tuan. Tommy Song mengangguk dan berkata, setelah makan malam, kelompok murid guru Guo berkumpul di sekitar Tomoko untuk berfoto, meminta tanda tangan. Di sisi lain, Dev diam-diam berjalan menuju paviliun di samping, duduk di paviliun, mendengarkan serangga dan melihat bintang. Sangat nyaman. Kamu tidak ingin berfoto denganku. Apakah kamu ingin tanda tangan? Tepat ketika Dev sedang duduk di gazebo dengan linglung, Tomoko datang dan bertanya pada Dev. Tidak, Dev berkata tanpa ragu-ragu. Kamu, Tomoko tidak berpikir bahwa Dev tidak memberikan wajah apapun, dan langsung membantah. Tomoko tanpa mengatakan apa-apa. Wah, beraninya kamu berbicara dengan Nona Song seperti itu. Dan kamu masih duduk, entah kapan. Decker itu diam-diam mengikuti Tomoko. Melihat sikap Dev untuk mengikuti Tomoko, Tomoko terdiam. Dan dia segera meraih Dev dengan marah. Tomoko tidak berpikir bahwa Decker mengikutinya dan ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia melihat Decker meraih bahu kiri Dev dan ingin mengangkat Dev, tapi Decker meraih bahu kiri Dev. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Dev tidak bergerak, tetapi dia sendiri tersipu dan memiliki leher yang tebal. Tomoko menatapnya. Itu memalukan. Aku tidak percaya ini. Decker melihat Tomoko sedang menatapnya. Jadi dia meraih Dev dengan tangannya yang lain dan bekerja keras bersama. Namun demikian, Dev tetap tidak bergerak. Duduk diam di sana. Seolah-olah tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Segera, Decker berkeringat deras. Dan dia bahkan mengerahkan kekuatan untuk menyusui. Hohoho. Melihat Decker seperti itu, Tomoko tiba-tiba tertawa. Senyum Tomoko membuat Decker tampak sangat terhina. Dan dia melihat kakinya tertekuk, lalu menggertakkan giginya. Dan urat-urat biru di wajahnya menonjol. Kamu bangun. Wajah Decker mengerikan, dan matanya sangat lebar, hingga dia hampir berdarah. Tetapi tidak peduli seberapa keras Decker mencoba. Dev masih setenang gunung Tai, dan dia tidak bergerak. Pergi. Dev tiba-tiba berbicara dengan dingin. Dan tiba-tiba, Decker hanya merasakan serangan kekuatan. Dan kemudian seluruh tubuhnya terbang mundur. Ini bagaimana mungkin? Decker menatap Dev dengan heran. Dia tidak percaya itu benar. Tetapi ketika Decker ingin bergegas, Dev bangkit dan pergi. Hei, jangan pergi. Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Tomoko mengejarnya, tapi Dev mengabaikannya dan kembali ke kamar yang diatur sendiri.
Deker itu berjalan dengan wajah muram Nona Song. Saya sedikit tidak sehat hari ini. Kalau tidak anak itu saya banting. Tomokoli mengabaikannya, berbalik dan kembali ke kamarnya. Bab 485. Menyembah Dewa Gunung. Pagi-pagi keesokan harinya, Tommy Song mengumpulkan sekelompok besar pria dan kuda lebih awal untuk berangkat ke Gunung Heng. Di antara mereka, ada beberapa orang dengan pakaian biasa, memegang tali dan kapak, dan mereka terlihat sedikit berbeda di antara orang banyak. Kemudian, setelah penjelasan Doni, Dev menyadari bahwa orang-orang ini semua adalah tuan yang mencari pintu masuk urat biji. Karena mereka tahu lokasi urat biji, tidak ada cara untuk menambangnya. Hal ini diperlukan untuk menemukan pintu masuk vena biji. Lokasinya adalah gunung untuk penggalian yang sangat rawan kecelakaan dan sangat mungkin untuk menemukan beberapa hal aneh. Lusinan orang yang perkasa berangkat atas permintaan Tomoko. Dia mengikuti Dev ke sebuah mobil dan Doni Wu mengemudikan mobilnya sendiri. Tetapi setelah mencapai kaki Gunung Heng, mereka semua harus mendaki gunung. Setelah tiba di kaki Gunung Heng, semua orang turun dari mobil. Heng Shan, yang awalnya tidak begitu agung, sedang membubung ke langit saat ini. Semua orang menyiapkan barang. Tetapi, mendaki gunung, setelah berjalan tidak jauh, saya melihat sebuah rumah yang dibangun dengan batu biru, dan ada banyak buah-buahan, kue, dan sebatang dupa yang merokok di sekitar rumah. Banyak orang berlutut di tanah dan sepertinya sedang berdoa untuk sesuatu. Ini membuat Dev tiba-tiba tertarik. Agak aneh bahwa sebuah rumah tiba-tiba muncul di pegunungan tandus dan ada begitu banyak orang yang beribadah. Tuan Chen ini menyembah Dewa Gunung. Para pekerja tambang ini, selama mereka naik gunung untuk menemukan tambang baru, akan menyembah Dewa Gunung. Sama seperti para nelayan sebelum pergi ke laut, menyembah Dewa Laut. Melihat wajah bingung Dev, Doni Wu menjelaskan dari samping. Begitu Doni Wu menjelaskan, Dev mengerti. Pada saat ini, Tommy Song sudah membawa keluarga Song ke rumah. Sebelum tiba di rumah, dia mengatur upeti yang sudah disiapkan. Lalu menyalakan 3 batang dupa, membungkuk beberapa kali, dan membawa keluarga Song ke rumah. Semua orang berlutut, bahkan Tomoko tidak terkecuali. Dia berlutut langsung ke tanah. Kamu pasti tahu kalau bintang sebesar itu biasanya akan buru-buru membuka payung, asalkan terkena sinar matahari. Tidak dibuat-buat. Setelah upacara pemujaan, keluarga Song, keluarga Feng, dan keluarga Liu akhirnya bertemu. Dev juga melihat Tuan Feng, yang dia lihat belum lama ini. Pada saat ini, Tuan Feng ditemani oleh seorang lelaki tua dengan janggut. Orang tua itu mengenakan kacamata hitam dan tampak seperti orang buta. Tetapi, Dev merasakan gelombang kekuatan spiritual dari orang tua itu. Bahkan gelombang ini jauh lebih kuat daripada para penyihir. Mungkinkah orang ini seorang biarawan? Dev tidak bisa tidak melirik pria tua itu. Pada saat ini, Tuan Feng juga melihat Doni Wu dan Dev, dan wajahnya terkejut. Kalian berdua juga ada di sini. Presiden Feng, tetap aman. Kami hanya ingin tahu, datang dan lihat bujukan panas. Doni Wu buru-buru menyapa Tuan Feng. Dia tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Lagi pula, masalah tambang baru ini tidak ada hubungannya dengan dia.
Tidak peduli siapa dari ketiganya yang akhirnya memiliki hak untuk menambang. Doni akan bekerja sama dengannya. Lihat bocah sialan itu. Tuan Feng mengangkat sudut mulutnya. Ini sangat bagus. Bocah sialan hari ini sangat berani. Mungkin kalian akan tinggal di gunung selamanya. Kata-kata Tuan Feng memiliki niat membunuh, dan matanya penuh kesuraman ketika dia melihat ke arah Dev. Dia sudah lama ingin membersihkan Dev. Tetapi, sekarang Dev mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Dia tidak bisa menyalahkannya. Ketika Doni Wu mendengar kata-kata Tuan Feng, hatinya sedikit bergetar. Tetapi dia masih berkata dengan senyum di wajahnya, Presiden Feng, Anda tidak peduli dengan penjahat itu. Ini adalah kesalahan kami untuk hal-hal di Jiangbei. Dan kami harus melakukan bekerja sama di masa depan. Kan, bah, kerja sama pantatmu. Menemukan tambang baru. Ini. Apakah aku masih perlu bekerja sama dengan kalian, yang picik dan pengecut? Hari ini aku akan memberi pelajaran pada anak ini dan menunjukkan kejahatan di hatiku, Tuan Feng berkata. Dan kemudian melambaikan tangannya. Dan kedua pria itu berjalan langsung menuju Dev. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.